Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Jayashinika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan menetapkan 2 orang tersangka pemilik sumur minyak ilegal yang meledak di Desa Parung, Kabupaten Musi, Banyuasin. Kapolda Gorontalo turun langsung membantu proses evakuasi di lokasi longsor Desa Tulabolo, Bone Bolango. Proses pencarian juga melibatkan tim SAR gabungan TNI Polri, Basarnas, BPBD, dan relawan. Peserta didik Sesbimti Dikrek ke-33 meluncurkan buku tentang Kapolri ke-5 Jenderal Hugeng Imam Santoso yang berjudul Hugeng Moral, Etika, dan Jalan Hidup. Pemirsa, dalam rangka memberantas narkoba, Polda Kaltim melalui Direktorat Res Narkoba menggelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 44,52 gram di ruangan rapat Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim. Kegiatan pemusnahan narkoba dipimpin langsung oleh Kasubit Penmas Bithumas Polda Kaltim AKBP Nyoman Wijana didampingi perwakilan dari Ditres Narkoba Polda Kaltim AKP Wariston Simanjuntak bersama perwakilan dari Kejaksaan Negeri Balikpapan. AKBP Nyoman mengatakan pemusnahan sabu-sabu ini berasal dari pengungkapan seseorang tersangka berinisial MC dengan total barang bukti sebanyak 49,52 gram sabu. Dari barang bukti sabu kemudian disisihkan sekitar 5 gram untuk proses uji laboratorium BPOM Samarinda dan sisanya dimusnahkan dengan cara diblender dan dilarutkan ke dalam air. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Barang bukti yang akan dimusnahkan atau barang bukti yang disita ini 1 bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat 50,47 gram bruto ya, atau 49,52 gram neto. Nah, dari barang bukti ini disisihkan untuk uji laboratorium BPOM seberat 5 gram neto untuk dipergunakan pembuktian di persidangan. Jadi yang kita musnahkan hari ini seberat 44,52 gram neto ya, yang ada di depan kita ini. Nanti kita musnahkan, ini sudah disisihkan ya. Sudah disisihkan kan? Sudah ya? Ya. Jadi seberat 44,52 gram neto ya. Pemirsa, sebagai bentuk komitmen pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, Polri melalui Satgas P3GN akan menerapkan kebijakan memiskinkan bandar dan kurir melalui penetapan pasal tindak pidana pencucian uang sebagai efek jera. Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa mengatakan dari sejumlah kasus beberapa bandar dan kurir narkoba yang belum
TPPU kan kembali melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba. Itu menunjukkan bahwa kinerja narkotika Barkrim Polri dan Polda-Polda wilayah tidak main-main. Ya, kita pacu terus untuk operasi. Tapi namanya narkoba, semakin kita operasi semakin banyak. Makanya saya sudah punya kebijakan untuk bandar dan untuk kurir kita TPPU untuk dimissionkan. Tapi untuk yang namanya pengguna wajib kita rehab. Karena itu adalah Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, tim Subdit 4 Titiper Direskrimsus Polda Sumatera Selatan menetapkan 2 orang tersangka pemilik sumur minyak ilegal di Desa Parung, Kabupaten Musi, Banyuasin yang meledak pada 28 Juni lalu. Lalu salah satu tersangka berinisial TM sudah ditangkap, sedangkan satu tersangka lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Tersangka TM berhasil ditangkap di tempat pelariannya di Prabu Mulih, Kabupaten Muara Enim 12 hari pasca kejadian. PLH Kasubdit 4 Titiper Direskrimsus Polda Sumsel, Kompol Bayu Arya Sakti mengatakan peristiwa bermula saat terjadi natural flowing atau semburan alam di sumur minyak ilegal ini pada sepekan sebelum meledak. Kompol Bayu mengatakan akibat dari ledakan ini 4 orang meninggal dunia dan 4 orang lainnya mengalami luka serius. Dampak lainnya, Sungai Dawas tercemar oleh tumpahan minyak sepanjang 5 km. Sejumlah instansi terkait telah melakukan kegiatan pembersihan sungai yang tercemar akibat semburan minyak. Terhitung sejak 6 Juli lalu, api sudah berhasil dipadamkan. Akibat perbuatannya, tersangka TM dijerat pasal berlapis tentang migas serta pasal pencemaran lingkungan hidup dan mengakibatkan korban dengan ancaman hingga 6 tahun penjara dan denda mencapai 10 miliar. Ini Polsek Sungai Lilit telah melakukan tahapan penyelidikan sesaat setelah kejadian. Selanjutnya, menaikkan status perkara dari penyelidikan menjadi ke tingkat penyidikan. Dan kami sudah menetapkan 3 orang tersangka. Kami ulangi, 2 orang tersangka dengan inisial TM dan AN. Dan sampai saat ini kami tetap melaksanakan pengejaran kepada tersangka yang belum kami dapatkan atau tersangka lainnya masih tetap kami lakukan pengejaran. Pemirsa, Polda Gorontalo mendatangkan 1 unit helikopter untuk membantu proses evakuasi korban bencana tanah longsor di Bone Bolango, Gorontalo. Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmond Harjendro menyampaikan, Polda Gorontalo meminta bantuan 1 unit helikopter dari Mabes Polri untuk memudahkan proses evakuasi korban longsor di Bone Bolango. Hal ini dikarenakan sulitnya medan serta hujan yang masih mengguyur wilayah Provinsi Gorontalo, menjadi hambatan petugas untuk bisa sampai ke lokasi terjadinya longsor. 1 unit helikopter yang didatangkan untuk evakuasi ini berjenis AW169 register P3304, sehingga saat ini total korban diketahui sebanyak 139, terdiri dari korban meninggal dunia sebanyak 23 orang, korban selamat sebanyak 83 orang, dan korban yang masih dalam proses pencarian sebanyak 33 orang. Sampai saat ini tim DVI Polda Gorontalo masih melakukan proses identifikasi terhadap korban yang sudah ditemukan. Diimbau kepada keluarga korban yang ingin mengecek diharapkan membawa foto, sikat atau sisir yang terakhir digunakan, baju yang terakhir digunakan, kemudian pengambilan sampel DNA. Pemirsa, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Puji Prasetyanto Hadi turun langsung membantu proses evakuasi di lokasi longsor Desa
Tulabolo Bone Bolango pada Selasa lalu. Proses pencarian dan evakuasi korban yang masih tertimbun material longsor juga melibatkan tim SAR gabungan TNI Polri, Basarnas, BPBD, dan relawan. Polda Gorontalo juga mengerahkan unit K9 untuk membantu mempercepat proses pencarian korban hilang. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Pada penutupan Musrenbang Polri 2024, Wakapolri berikan pembekalan kepada anggota Polri yang hadir. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.